Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalid Widiatawa dengan NRP 23246087 dari kelas 1D4 LINC. Di sini saya akan menjelaskan soal remedi UAS pengukuran dan instrumentasi listrik. Slide berikutnya. Soal pertama, jelaskan bagaimana cara melakukan kalibrasi tegangan dan frekuensi pada osiloskop. Hitung secara detail jumlah di vertikal dan horizontal periodenya untuk vekal, peak to peak 1 volt, volt per div 50 milivolt, redaman probe-nya 10 kali, serta time per div-nya 0,2 mikrosecond. Cara kalibrasi tegangan dengan vekal sama dengan 1 volt peak to peak, redaman kabelnya 10 kali, dan volt per div-nya sama dengan 50 mikrovolt. Langkah pertama yaitu hubungan kabel probe pada channel 1, 2. Probe positif dicolokkan ke vekal dan probe negatif dicolokkan ke ground. Atur volt per div sebesar 50 mikrovolt atau 0,05 volt. Baca hasil pembacaan pada osiloskop jumlah div yang tampil seharusnya. V peak to peak sama dengan volt per div dikali jumlah div dikali redaman kabel. 1 V peak to peak sama dengan 0,05 volt per div dikali jumlah div dikali 10. Dan ini seharusnya adalah pindah ruas. Jumlah div sama dengan 1 V peak to peak per 0,5 dan menghasilkan 2 div, dan hasilnya akan menghasilkan dua kotak horizontal seperti pada gambar di sini. Selanjutnya ada kalibrasi frekuensi dengan menggunakan time div sebesar 0,2 mikrosecond. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Atur time per div sebesar 0,2 mikrosecond. Baca hasil pembacaan osiloskop jumlah div yang muncul seharusnya. Dan selanjutnya ini adalah perhitungan. T sama dengan jumlah div dikali time per div. T sama dengan satu satu per F. Nah, F di sini adalah 1000. Maka T sama dengan 1/1000 adalah 1 mikrosecond. 1 mikrosecond sama dengan jumlah per div dikali 0,2. Seharusnya se selanjutnya ini pindah ruas. Jumlah div sama dengan 1 mikrosecond per 0,2 mikrosecond dan akan menghasilkan jumlah div akan menghasilkan 5. Dan hasil dari osiloskop yang ditampilkan ada 5 kotak horizontal seperti ini. Soal 2. Sebuah rangkaian di 3 buah voltmeter digunakan untuk mengukur daya AC satu pas sebagai berikut, di mana terbaca V1 sama dengan 10 volt, V2 sama dengan 7 volt, V3 tidak diketahui. Jika daya yang terserap oleh beban adalah 1,3 watt, maka hitung berapa pembacaan V3, hitung beda pas V1 dan V2. Jika R paralel yang dengan V2 bernilai 50 ohm, hitung besarnya arus yang mengalir pada beban dan sumber. Hitung Cosby dan gambarkan vektornya. Dan jawabannya akan ditampilkan di slide berikutnya. Nah, jawaban dari soal tadi adalah sebagai berikut. Hitung berapa pembacaan V3. Nah, nilai V3 itu menggunakan rumus terapan seperti ini. PL sama dengan V3 dikurangi V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat per 2R. Berikutnya, V3 sama dengan akar dari PL 2R plus 2R kuadrat plus V1 kuadrat. Terus selanjutnya V3 sama dengan akar 3, 130 ditambah 49 ditambah 100 dan akan menghasilkan nilai sebesar 16,7 volt. Selanjutnya adalah kita mencari nilai cos Pi. Cos Pi sama dengan hampir sama seperti rumus pada mencari nilai V3 dan ada tambahannya di sini. Cos Pi sama dengan V3 kuadrat dikurangi V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat per 2V1 V2. Cos Pi sama dengan 279 dikurangi 49 dikurangi 100 per 140. Cos Pi sama dengan 0,93. Dan untuk mencari cos Pi dari 0,93 adalah dengan cara Pi sama dengan Arcus 0,93 dan akan menghasilkan Pi sebesar 22 derajat. Dan selanjutnya adalah mencari arus beban. Arus beban adalah rumusnya adalah I sama dengan V2 per R. Dan I sama dengan
sama dengan I per 50 dan akan menghasilkan I sama dengan 0,14 ampere. Menggunakan V2 karena R adalah di paralel dengan V2. Nilai V3 sama dengan V1 plus V2. V3 sama dengan 10 sudut 0 derajat ditambah 7 sudut min 22 derajat. Dan nilai ini dirubah ke bilangan imajiner yang akan menjadi 10 plus J0 plus 6,5 min J 2,62 sama dengan 16,5 min J 2,62. Selanjutnya adalah langkahnya sebagai berikut, dirubah menjadi akar. Seharusnya 2,72,25 plus 2,68 sama dengan akar 279. Selanjutnya dirubah ke hasilnya ini 16,7 sudut tangan min 1 dalam kurung 2,62 per 16,5 dan akan menghasilkan sebesar 16,7 sudut min 9. Dan mencari selanjutnya adalah mencari beda fasa V1 dan V2 adalah V1 sama dengan 10 sudut derajat, V2 sama dengan 7 sudut min 22 derajat. Jadi beda fasa V1 dan V2 adalah 22 derajat. Dan gambarkan vektornya. Gambar vektor adalah sebagai berikut dengan ke arah sini adalah 10, yang ke sini adalah 7, dan ke sininya itu seharusnya sama kayak 10. Dan selanjutnya adalah jawaban dari slide nomor 3. Soal nomor 3, apa saja yang diperlukan untuk melakukan pengukuran tahanan isolasi sebuah peralatan listrik menggunakan isolation tester berkenan dengan beban harus dibebaskan dari apa saja? Satu, beban harus dilepas dari sistem atau rangkaian. Dua, beban harus terbebas dari semua sumber arus atau sumber tegangan. Jelaskan bagaimana prosedur melakukan pengukuran berkenaan dengan operasi alat ukur mulai awal hingga selesai mengukur. Satu, memakai APD lengkap yaitu sepatu safety dan sarung tangan listrik. Dua, jepit probe merah ke penghantar kabel dan probe hitam ke isolasi luar atau dalam. Tiga, pilih selektor tegangan jangan terlalu jauh dari tegangan kerja. Empat, pencet tombol merah dan putar ke kanan sampai kunci atau bunyi klik dan baca hasil pembacaannya. 5. Kembalikan selektor tegangan ke 0 dan klik tombol merah kemudian putar ke arah kiri. 6. Buang muatan pada probe dengan cara tempelkan probe ke merah ke tanah sampai 3 kali dengan jeda. 7. Waktu tiap kali menempelkan ke tanah. Soal soalnya pada terakhir ini adalah pada jenis beban 3 pas tegangan uji yang dipilih adalah 500 volt karena tegangan kerja di beban sebesar 380 watt untuk nilai minimal tahanan isolasinya yaitu dengan menggunakan rumus ini R sama dengan 1000 dikali U per Q dikali U kali 2,5 sama dengan R sama dengan 1000 dikali 380 per 500 dikali 3850 dikali 25 dan akan menghasilkan R sama dengan 380.000 per 500 dikali 380 dikali 25 dan akan menghasilkan nilai sebesar 722.000 atau ohm atau dirubah menjadi ke mili ohm itu 0,722 mega ohm. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan kata-kata yang tidak jelas, saya mohon maaf. Sekian dari saya, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wais Waruddin dari 1D4 Elektroindustri dengan NRP 23246061. Di sini saya akan menjelaskan tentang remedi pengukuran dan instrumentasi listrik. Untuk soal yang pertama, satu, jelaskan bagaimana cara mengkalibrasi tegangan dan frekuensi pada osiloskop dan hitung secara detail jumlah di vertikal dan horizontal tiap periodenya. Untuk vikal peak to peak 1 volt per div 50 mV, redaman probe 10 kali serta tim per div 0,2. Untuk soal nomor 2,
Sebuah rangkaian 3 buah voltmeter digunakan untuk mengukur daya satu AC pas sebagai berikut, di mana terbaca volt 1 sama dengan 10 volt dan V2 sama dengan 7 volt dan V3 belum diketahui. Jika daya yang terserap oleh beban adalah 1,3 watt, hitung berapa pembacaan V3, hitung beta fase V1 dan V2. Jika R yang diparalel dengan V2 bernilai 50 ohm, hitung besar arusnya yang mengalir pada beban dan sumber, dan juga hitung kosmi serta gambarkan vektornya. Untuk soal nomor 3, apa saja yang perlu dilakukan sebelum melakukan pengukuran tahanan isolasi sebuah peralatan listrik menggunakan insulation tester berkenaan dengan beban harus dibebaskan dari apa saja? Jelaskan bagaimana prosedur melakukan pengukuran berkenaan dengan pengoperasian alat ukur mulai awal hingga akhir selesai mengukur. Jika yang diukur adalah jenis beban untuk 3 fase, tentukan berapa tegangan uji yang mesti dipilih dan berapa nilai minim yang seharusnya tampil jika tahanan isolasi beban dianggap masih baik. Untuk jawaban nomor 1, yakni kalibrasi tegangan. Dengan vehicle 1 V2 peak, redaman kabel 10 kali dan volt per div 50 milivolt. Langkah-langkah tersebut: 1. Colokkan kabel probe pada channel 1. 2. Probe positif dicolokkan ke vehicle dan probe negatif. 3. Dicolokkan ke ground. 4. Atur volt per div sebesar 50 milivolt atau 0,05 volt. 5. Baca hasil pembacaan pada osiloskop, jumlah div yang tampil harusnya. V2 peak sama dengan volt per div dikali jumlah div dikali redaman kabel. 1 V volt V2 peak sama dengan 0,05 volt dibagi div dikali jumlah div dikali 10. Jumlah div sama dengan 1 V2 peak dibagi 0,5. Jumlah div sama dengan 2 div. Jika tampilan tidak 2 div, maka atur variabel yang ada di atas putaran volt per div. Jawaban nomor 1. Untuk kalibrasi frekuensi dengan menggunakan temper div sebesar 0,2 mikrosecond. Langkah-langkah. 1. Atur temper div sebesar 0,2 mikrosecond. 2. Baca hasil pembacaan osiloskop, jumlah div yang harus muncul harusnya. Untuk jumlah div dikali temper div, yakni 1 per frekuensi T1 per 1001 mikrosecond. 1 mikrosecond sama dengan jumlah div dikali 0,2 mikrosecond. Jumlah div sama dengan 1 mikrosecond per 0,2 mikrosecond. Jumlah div sama dengan 5 div. Jika tampilan tidak 5 div, maka atur variabel yang ada di atas putaran temper div. Jawaban nomor 2. Ini untuk mencari nilai V3. PL sama dengan V3 kuadrat dikurangi V2 dikurangi V1 kuadrat dibagi 2R. V3 sama dengan akar PL dikali 2R ditambah V2 akar kuadrat ditambah V1 kuadrat. V3 sama dengan akar kuadrat 130 ditambah 49 ditambah 100. Jadi hasilnya yakni 16,7 volt. Untuk mencari nilai Kospi. Kospi sama dengan V3 kuadrat dikurangi V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat per 2V1 V2. Kospi sama dengan 279 dikurangi 49 dikurangi 100 bagi 140. Jadi Kospi Arkos yakni ketemu 0,93 dan hasilnya yakni dengan sudut 22 derajat. Untuk arus pada beban, yakni rumusnya I sama dengan V2 per R. I sama dengan 7 per 50. I sama dengan hasilnya 0,14 ampere. Menggunakan V2 karena diparalel dengan V2.
Untuk nilai V3 sama dengan V1 tambah V2. V3 10 sudut 0 derajat tambah 7 sudut min 22 derajat. 10 tambah C0 tambah 6,5 dikurangi C2,62. 16,5 dikurangi C2 dikurangi 0,62. Akar kuadrat 27 272,25 ditambah 6,86 sama dengan akar kuadrat 279 sama dengan 16,7 sudut tangan 2,62 per 16,5 sama dengan 16,7 sudut min 9. Jadi beta fase V1 dan V2. V1 untuk V1 10 sudut 0 derajat dan V2 7 sudut min 22 derajat. Jadi beta fase V1 dan V2 adalah 220. Untuk jawaban nomor 3, beban dipisah dari rangkaian. Untuk nomor 3 yang A. Untuk nomor 3 yang B, terbebas dari segala sumber tegangan. Jawaban nomor 3 yang B. Memakai APD sesuai SOP seperti menggunakan safety shoes dan sarung tangan. 2. Beban dipisah dari rangkaian dan sumber yang tersambung dalam rangkaian. 3. Hubungkan prob positif ke penghantar dan prob negatif ke isolasi. 4. Selektor tegangan. Dan 5. On-kan maker dengan menekan tombol merah hingga terkunci. 6. Sesuaikan pembacaan dengan perhitungan berikut. R sama dengan 1000 kali U per Q kali U kali 2,5. R tahanan osilasi minimal. U yakni tegangan kerja. Q tegangan maker. 1000 yakni bilangan tetap. R jadi rumusnya R sama dengan 1000 dikali 400 dibagi 500 dikali 400 dikali 2,5. Jadi hasilnya 800.000 ohm. Jika tegangan kerja adalah 400 volt AC, maka tegangan uji yang dipilih adalah 500 volt dan tahanan isolasi minimal 0,8 mega ohm. Jika selesai menguji, matikan maker dan nolkan ke selektor maker. Untuk langkah selanjutnya, buang muatan dengan menempelkan prob yang bertegangan ke lantai sebanyak 3 kali. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan serta penjelasan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Desa Putra, dari kelas 1D4 Teknik Elektronik C dengan NRP 23246063. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil dari UAS pengukuran listrik dan instrumentasi. Oke, untuk bagian-bagiannya yaitu pada nomor 1 ada tentang membahas osiloskop, yang kedua tentang daya AC satu fase, yang ketiga tentang insulation tester atau bisa disebut dengan maker. Oke, soal nomor 1. Jelaskan bagaimana cara melakukan kalibrasi tegangan dan frekuensi pada osiloskop. Hitung secara detail jumlah di vertikal dan horizontal tiap periodenya. Untuk vekal PP 1V, volt per div 50 MV, Ardaman probe 10 kali, serta time per div 0,2 milisecond. Oke, untuk jawabannya 1. Kalibrasi tegangan dengan vekal sama dengan 1 VBP, Ardaman Yabal 10 kali, dan volt per div sama dengan 50 MV. Untuk langkah-langkahnya, 1. Colokan kabel probe pada channel 1. Probe positif colokan ke vekal dan probe negatif colokan ke ground. Atur volt per div sebesar 50 MV atau 0,05 V. Baca hasil pembacaan pada osiloskop jumlah div yang diambil harusnya. Oke, untuk yang pertama-tama nomor 1 ini
eh channel satu nih yang ini ya. Sedangkan yang channel dua ke ini, terus yang ketiga yang probe positif colokan ke fekal dan probe negatif colokan ke ground. Berarti ini fekalnya di sini, yang groundnya sini. Oke, lanjut. Satu VWP sama dengan volt per div kali jumlah div kali pertemuan kabel. Satu VPP sama dengan 0,05 volt per div kali jumlah div kali 10. Jumlah div sama dengan 1 VWP per 0,5. Jumlah div sama dengan 2 div. Sama dengan jika tampilan tidak 2 div, maka atur variabel yang ada di atas putaran volt per div. Nah, jadi umumnya pasti ketemu 2 div, yaitu arah horizontal. Ini dua kotak ini bisa satu kotak ini satu div, dua kotak ini dua div berarti. Oke, lanjut. Ya. Untuk yang kalibrasi frekuensi dengan menggunakan temper sebesar 0,2 milisecond, langkah-langkahnya adalah satu, atur time per div sebesar 0,2 ms. Dua, baca hasil pembacaan osiloskop, jumlah div yang muncul harusnya T sama dengan jumlah div kali time per div, T sama dengan satu per F, sama dengan T sama dengan satu per 1000 menjadi 1 milisecond. 1 milisecond sama dengan jumlah div kali time per div. 1 milisecond sama dengan jumlah div kali 0,2 milisecond. Jumlah div sama dengan 1 milisecond per 0,2 milisecond. Jumlah div sama dengan 5 div. Jika tampilan tidak 5 div, maka atur variabel yang ada di atas putaran time per div. Nah ini ya, contohnya seperti ini. Ini kotaknya 5 div, harusnya itu ketemu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu harus dari satu gelombang ya, itu harus jumlahnya 5 div dari arah arah vertikal. Oke, lanjut. Nomor 2, daya AC satu fase. Sebuah rangkaian 3 volt 30 voltmeter digunakan untuk mengukur daya AC satu fase, di mana terbaca V1 sama dengan 10 volt, V2 sama dengan 7 volt, V3 sama dengan tanda tanya. Jika daya yang terserap oleh beban adalah 1,3 watt, hitung berapa pembacaan V3. Hitung beta fase V1 dan V2. Jika R yang diparalel dengan V2 bernilai 50 ohm, hitung besarnya arus yang mengalir pada beban dan sumber. Hitung cos P dan gambarkan vektornya. Oke. Jadi ini nanti V2 diparalel dengan 50 ohm. Nah, ini untuk jawabannya ya. Nah, nilai V3 rumusnya segini. PL sama dengan V3 kuadrat min V1 kuadrat min V2 kuadrat per 2R. V3 sama dengan akar PL kali 2R plus V2 kuadrat plus V1 kuadrat. V3 sama dengan akar 130 plus 49 plus 100. V3 sama dengan 16,7 volt. Oke, untuk nilai cos P sama dengan V3 kuadrat min V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2V1 V2. Oke. Cos P sama dengan 279 min 49 min 100 dari sini ya per 140. Cos P sama dengan 0,93. Nah, untuk derajatnya tetanya itu sama dengan 22 derajat. Oke, yang jawab tiga. Beta fasa V1 dan V2. Jadi V1 sama dengan 10 sudut 0 derajat, yang sedangkan V2-nya sama dengan 7 sudut min 22 derajat. Jadi beta fasa V1 dan V2 adalah 22 derajat. Oke, yang ketiga. Yang keempat. Nilai V3 sama dengan V1 plus V2. V3 sama dengan 10 sudut 0 derajat plus 7 sudut min 22 derajat. 10 10 10 plus J0 plus 6,5 min J2,62 sama dengan 16,5 dikurangi J2 dikurangi 62. Oke, sama dengan akar 272,25 ditambah 6,86 sama dengan akar 279. Nah, 16,7 sudut arctang min 1 2,62 per 16,5 sama dengan 16,7 sudut min 9 derajat. Oke. Oke, arus sepatu beban yaitu I sama dengan V2 per R. I sama dengan 7 per 50.
I sama dengan 0,14 ampere. Oke, untuk yang nomor 3, isolation tester atau bisa disebut dengan Becker. Apa saja yang perlu dilakukan sebelum melakukan pengukuran tahanan isolasi sebuah peralatan listrik menggunakan isolation tester berkenaan dengan beban harus dibebaskan dari apa saja. Oke, di sini beban harus dilepas dari sistem atau rangkaian ya. Bab 2, beban harus terbebas dari semua sumber arus atau tekanan. Jadi pada saat mau melakukan pengukuran, misal kita menggunakan contoh sebagai motor listrik. Jadi motor listrik itu tidak boleh disambung dengan arus sumber beban. Jadi harus bebas dari apapun itu, baru bisa boleh diukur. Nah, selanjutnya, jelaskan bagaimana prosedur melakukan pengukuran berkenaan dengan pengoperasian alat ukur mulai awal hingga selesai mengukur. Oke. Nah, ini satu. Pertama yaitu memakai APD lengkap yaitu sepatu safety dan sarung tangan listrik. Itu sangat penting. Dua, jabri peluk merah ke pengantar kabel dan peluk hitam ke isolasi luar atau dalam. Tiga, pilih selektor tegangan, jangan terlalu jauh dari tegangan kerja. Pencet tombol merah dan putar ke kanan sampai ngunci atau bunyi kayak cetik gitu. Dan baca hasil pembacaan. Lima, kembalikan selektor tegangan ke nol dan pencet tombol merah kemudian putar ke arah kiri. Yang keenam, buang muatan pada probe 3 dengan cara tempelkan probe merah ke tanah atau lantai sampai 3 kali dengan jeda. Ini konsepnya kayak dengan apa kita ngesort ya biar muatannya itu udah hilang. Oke, jadi yang nomor 7, waktu tiap kali menempelkan ke tanah. Oke, yang terakhir yaitu insulation tester atau Megger. Pada jenis dikebepas tegangan uji yang dipilih adalah 500 volt karena tegangan kerja di beban sebesar 380 volt. Untuk nilai minimal tahan isolasi beban yaitu bisa menggunakan dengan rumus ini ya. R sama dengan 1000 dikali U per Q kali U kali 2,5. R sama dengan 1000 dikali 380 per 500 kali 380 kali 2,5. R sama dengan 380.000 per 500 dikali 380 dikali 2,5. R sama dengan 722.722.000 ohm lebih besar dari 0,722 mili ohm. Oke, sekian dari saya. Jika ada kurang kata atau banyak yang salah, mohon maaf, mohon dimaafkan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan presentasi pengukuran listrik dan instrumentasi. Kalibrasi osiloskop tegangan dan frekuensi. Gimana kalibrasi tegangan? Dengan V-cal sama dengan 1 V peak to peak, redaman kabelnya 10 kali, dan volt per dip sama dengan 50 milivolt. Langkah-langkahnya: 1. Colokan kabel probe pada channel 1. Probe positif dicolokkan ke V-cal dan probe negatif dicolokkan ke ground. Atur volt per dip sebesar 50 milivolt atau 0,05 volt. Baca hasil pembacaan pada osiloskop, jumlah dip yang tampil harusnya sama dengan V peak to peak sama dengan volt per dip dikali jumlah dip dikali redaman kabel. 1 peak to peak sama dengan 0,05 volt per dip dikali jumlah dip dikali 10. Jadi jumlah dipnya 1 volt, 1 peak to peak atau 0,5. Jumlah dipnya ternyata 2 dip.
Jika tampilan tidak dua dip, maka atur variabel yang ada di atas putaran valve dip. Kalibrasi tegangan. Kalibrasi osiloskop tegangan dan frekuensi. Yang kedua adalah kalibrasi frekuensi. Dengan menggunakan time per dip sebesar 0,2 milisecond, langkah-langkahnya adalah 1. Atur time per dip sebesar 0,2 ms. Baca hasil pembacaan osiloskop. Jumlah dip yang muncul harusnya sama dengan T sama dengan jumlah dip dikali time per dip. T sama dengan 1 per frekuensi, atau T sama dengan 1/1000, atau sama dengan 1 milisecond. Jadi 1 milisecond sama dengan jumlah dip dikali 0,2 milisecond. Jadi jumlah dipnya sama dengan 1 milisecond per 0,2 ms. Jadi jumlah dipnya sama dengan 5 dip. 5 dip berarti jika tampilan tidak 5 dip, maka atur variabel yang ada di putaran time per dip yang horizontal. Seperti yang ada di gambar, 5 dip. Bisa ditunjukkan dari puncak menuju lembah, dari tepi. Daya satu fasa. Sebuah rangkaian 3 buah voltmeter digunakan untuk mengukur daya AC satu fase sebagai berikut, di mana terbaca volt 1 sama dengan 10 volt, V2 sama dengan 7 volt, dan V3 sama dengan, ya, V3-nya dicari. Jika daya yang terserap oleh beban adalah 1,3 watt, maka hitung berapa pembacaan volt 3. Volt 3. Hitung beda fase V1 dan V2. Jika R yang diparalel dengan V2 bernilai 50 ohm, hitung besarnya. Arus yang mengalir pada beban dan sumber. Hitung cos pi, gambarkan vektornya. Seperti gambar ini, didapatkan nilai V3 sama dengan V1 tambah V2. V3 sama dengan mencari nilai V3 sama dengan VL sama dengan V3 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat per 2R. Maka V3-nya sama dengan akar kuadrat PL dikali 2R ditambah V2 kuadrat ditambah V1. Jadi V3-nya sama dengan akar kuadrat 130 tambah 49 tambah 100. Jadi V3-nya sama dengan 16,7 volt. Dan untuk mencari cos pi-nya sama dengan cos pi sama dengan V3 kuadrat dikurang V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2 kali V1 kali V2. Jadi cos pi-nya sama dengan 279 dikurang 49 dikurang 100 per 150. Jadi cos pi-nya sama dengan 0,93. Dan untuk mencari V-nya, jadi R cos dikali 0,93. Jadi untuk derajatnya menjadi 22 derajat. Untuk beda fasa V1 dan V2, V1 sama dengan 10. 10 terus jadi beda fasa V1 dan V2 adalah 22. Untuk gambar vektornya, ini didapatkan V1 sebagai referensinya 0 derajat, V2-nya 7, V3-nya ini selisih beda fasa. Megger atau insulation meter. Apa saja yang perlu dilakukan sebelum melakukan pengukuran tahanan isolasi sebuah peralatan listrik? Menggunakan insulation tester berkenaan dengan beban harus dibebaskan dari apa saja. Menggunakan insulation tester berkenaan dengan beban harus dibebaskan dari 1. Beban harus dilepas dari sistem atau rangkaian. 2.
Beban harus terbebas dari semua sumber. Semua sumber arus atau tegangan. Jelaskan bagaimana prosedur melakukan pengukuran atau berkenaan dengan pengoperasian alat ukur mulai dari awal hingga selesai mengukur. Yaitu pertama memakai APD lengkap, yaitu sepatu, spe- speti, safety, dan sarung tangan listrik. Javit prop merah ke pengantar kabel dan prop hitam isolasi luar atau dalam. Pilih selektor tegangan, jangan terlalu jauh dari tegangan kerja. Pencet tombol merah, putar ke kanan sampai mengunci atau bunyi cetik dan baca hasil pembacaan. Kembalikan selektor tegangan ke nol dan pencet tombol merah, kemudian putar ke arah kiri. Buang muatan pada prop dengan cara tempelkan prop merah ke tanah sampai 3 kali dengan cara jeda. Waktu 3 kali menempelkan ke tanah. Pada jenis beban 3 fase, tegangan uji yang dipilih adalah 500 volt karena tegangan kerja dibebani sebesar 300 volt. Untuk nilai minimal tahanan insulasi bebannya itu R sama dengan 1000 ditambah U per Q dikurang U sama dengan 2,5. Jadi untuk tahanan dalamnya adalah 72 72.000 ohm atau sama dengan 0,72 mega ohm. Mega ohm. Sekian presentasi saya. Apabila ada kata yang salah atau kalimat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triabul Darmawan dari kelas 1 D4 LINC NRP 23246083. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengukuran listrik dan instrumentasi. Kalibrasi osiloskop, tegangan dan frekuensi. Kalibrasi tegangan dengan vikal sama dengan 1 VPP, redaman kabel 10 kali, dan volt per div sama dengan 50 MV. Langkah-langkah: 1. Colokkan kabel prob pada channel 1. 2. Prob positif colokkan ke vikal dan prob negatif 3. Dicolokkan ke ground. 4. Atur volt per div sebesar 50 M per V atau 0,05 V. 5. Baca hasil pembacaan pada osiloskop. Jumlah div yang tampil harusnya VPP sama dengan volt per div. Jumlah div redaman kabel 1 VPP sama dengan 0,05 volt per div. Jumlah div 10. Jumlah div sama dengan 1 VPP per 0,5. Jumlah div sama dengan 2 div. Jika tampilan tidak 2 div, maka atur variabel yang ada di atas putaran volt per div. Kalibrasi frekuensi dengan menggunakan temper div sebesar 0,2. Langkah-langkah: atur temper div sebesar 0,2. Baca hasil pembacaan osiloskop. Jumlah div yang muncul harusnya T sama dengan jumlah div temper div. T sama dengan 1 per F lebih dari T sama dengan 1 per 1000 lebih dari 1 M per S. 1 M per S sama dengan jumlah div sama dengan jumlah div jumlah div sama dengan 1 M per 0,2 ms. Jumlah div sama dengan 0,5. Jumlah div sama dengan 5 div lebih dari. Jika tampilan tidak 5 div, maka atur variabel yang ada di atas putaran temper div. Daya AC satu fasa. Satu rangkaian Satu sebuah rangkaian 30
sebuah voltmeter digunakan untuk mengatur daya AC satu fase, sebab di mana terbaca V1 sama dengan 10 volt, V2 sama dengan 7 volt, V3 sama dengan jika daya yang terserap oleh beban adalah 1,3 watt. Hitung berapa bacaan V3. Hitung beda fase V1 dan V2. Jika R yang paralel dengan V2 bernilai 50 ohm, hitung besarannya. Arus yang mengalir pada beban dan sumber, hitung cos P, gambarkan vektornya. Jawaban AC satu fase. Nilai V3 BR sama dengan V3 pangkat 2 min V2 pangkat 2 min V1 pangkat 2 per 2R. V3 sama dengan PL kali 2R tambah V2 pangkat 2 tambah V1 pangkat 2. V3 130 tambah 49 tambah 100. V3 sama dengan 16,7 volt. Nilai cos P. Cos P sama dengan V3 pangkat 2 min V2 pangkat 2 min V1 pangkat 2. 2 V1 V2. Cos P sama dengan 279 min 279 kurangi 49 kurangi 100 per 140. Cos P sama dengan 0,93. Pi R cos 0,93. Pi sama dengan 22 derajat. Harus pada beban 1 sama dengan V2 per R. I sama dengan 7 per 50. I sama dengan 0,14. Menggunakan V2 karena R paralel dengan V2. Daya AC satu fasa. Jawaban. Nilai V3 sama dengan V1 tambah V2. V3 sama dengan 10. 0 derajat plus 7 min 22 derajat sama dengan 10 tambah C 0 tambah 6,5 kurangi C2,62 sama dengan 16,5 kurangi C2,62. 272,25 tambah 6,86 sama dengan 279. 16,7 dalam kurung 2,62 per 16,5 sama dengan 16,7 min 9. Beda fasa min beda fasa V1 dan V2. V1 sama dengan 10 derajat, V2 sama dengan 7 kurangi 22. Jadi beda fasa V1 dan V2 adalah 22 derajat. Berikut gambar vektornya. Meter insulation meter. Apa saja perlu dilakukan sebelum melakukan pengukuran tahanan insulasi sebuah peralatan listrik menggunakan insulation tester berkenaan dengan beban harus dibebaskan dari apa saja. A. Beban harus dilepas dari sistem atau rangkaian. B. Beban harus terbebas dari semua sumber arus atau tegangan. Jelaskan bagaimana prosedur melakukan pengukuran berkenaan dengan pengoperasian alat ukur mulai awal hingga selesai mengukur. Satu, memakai APD lengkap yaitu sepatu safety dan sarung tangan listrik. Dua, jepit prop merah ke pengantar kabel dan prop hitam ke isolasi luar atau dalam. Tiga, pilih selektor tegangan, jangan terlalu jauh dari tegangan kerja. Empat, pencet tombol merah dan putar ke kanan sampai mengunci atau bunyi detik dan baca hasil pembacaan. 5, kembalikan sektor tegangan ke 0 dan pencet tombol merah, kemudian putar ke arah kiri. 6, penguatan pada probe dengan cara tempelkan probe merah ke tanah sampai 3 kali dengan jeda 7 waktu tiap kali menempelkan ke tanah. Eker insulation meter. Pada jenis beban 3 pas, tegangan ujian dipilih adalah 500 volt karena tegangan kerja di beban sebesar 380 volt. Untuk nilai minimal tahanan insulasi beban yaitu berikut. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gundalini Ratu Sumawardana. NRP saya 23246600072. Saya dari kelas 1D4 LNC. Pada malam hari ini saya akan mengerjakan tugas yaitu remedi dari ujian akhir semester pengukuran listrik dan instrumentasi, yaitu mengerjakan soal-soal yang telah diberikan lalu membuat video presentasi dari soal tersebut. Untuk soal yang pertama, Untuk yang soal pertama yaitu soal nomor 1, jelaskan bagaimana cara melakukan kalibrasi tegangan dan frekuensi pada osiloskop. Hitung secara detail jumlah div vertikal dan horizontal tiap periodenya. Untuk vekal peak to peak 1 volt, volt per div 50 mV, redaman probe 10 kali serta time per div 0,2 milisecond. Yang pertama yaitu kalibrasi tegangan. Kalibrasi tegangan itu tadi telah diketahui bahwasanya vekalnya yaitu peak to peak-nya adalah 1 volt. Redaman kabelnya 10 kali dan volt per div-nya yang kita pilih yaitu 50 mV. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, colokkan kabel probe pada channel 1, probe positif dicolokkan ke vekal dan probe negatif dicolokkan ke ground. Atur volt per div sebesar 50 mV atau 0,05 volt. Baca hasil pembacaan pada osiloskop, jumlah div yang tampil harusnya dengan rumus ini, VVP sama dengan volt per div dikali jumlah div dikali redaman kabel, nanti menjadi 1 sama dengan 0,5 dikali jumlah div dikali 10. Sehingga nanti akan pindah ruas menjadi jumlah div itu sama dengan 1 dibagi 0,5, yaitu menjadi 2 div. 2 div ini jika ditampilkan di tampilan osiloskop tidak 2 div, yang tegangannya ini tidak 2 div atau yang vertikal itu tidak div, maka atur variabel yang ada di atas putaran volt per div sehingga tepat menjadi 2 div atau 2 kotak. Selanjutnya yaitu yang kalibrasi frekuensi. Untuk kalibrasi frekuensi tadi sudah diketahui bahwasannya menggunakan time per div atau yang kita pilih yaitu ini 0,2 milisecond. Untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi karena tadi sudah dicolokkan langsung saja kita atur temper div sebesar 0,2 milisecond. Seperti standar internasional bahwasanya untuk kalibrasi yang digunakan adalah frekuensi 1000 Hz atau 1 kHz. Selanjutnya yaitu baca hasil pembacaan osiloskop. Jumlah div yang muncul harusnya T sama dengan jumlah div dikali time per div. T itu kan sama dengan 1 per F. Maka T sama dengan 1 dibagi 1000 atau 0,001 second atau sama dengan 1 milisecond. Kita masukkan 1 milisecond ini sama dengan jumlah div dikali 0,2 milisecond. Jumlah div nanti pindah ruas menjadi ini 1 milisecond ini dibagi 0,2 sehingga jumlah div ini sama dengan 5 div atau 5 kotak. Jika tampilan yang horizontal ini tidak 5 div atau 5 kotak, maka kita harus mengatur variabel yang ada di atas putaran time per div sehingga tepat 5 kotak. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini, sebuah rangkaian 30 voltmeter digunakan untuk mengukur daya AC satu fase sebagai berikut, di mana terbaca V1 sama dengan 10 volt, V2 sama dengan 7 volt, V3 belum diketahui, dan jika daya yang terserap oleh beban adalah 1,3 watt, maka hitung berapa pembacaan V3, hitung beda fase V1 dan V2. Jika R yang diparalel dengan V2 bernilai 50 ohm, hitung besarnya arus yang mengalir pada beban dan sumber. Yang kedua, hitung cos P dan gambarkan vektornya. Untuk yang nilai V3, kita bisa menggunakan rumus terapan yang telah disampaikan oleh Ibu Reni, yaitu V3 kuadrat dikurangi V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dibagi 2R. Maka V3 kuadrat, V3-nya ini akan mudah ruas dan menjadi seperti ini. V3 nanti akar dari 130 ditambah 49 ditambah 100 menjadi 16,7 volt. Untuk selanjutnya yaitu mencari nilai cos P. Cos P telah ada menggunakan rumus terapan seperti yang ada di PPT, yaitu cos P sama dengan V3 kuadrat dikurangi V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat dibagi 2 V1 V2. Sehingga cos P nanti menjadi 279 dibagi 49 kurangi 100. Ini dikurangi dulu dibagi 140. Sehingga nanti cos P sama dengan 0,93. Jika kita ingin mencari V-nya, maka cos ini akan pindah ruas menjadi 0,93 dibagi cos atau sama dengan arc cos 0,93. Sehingga V
V-nya ini sama dengan 22 derajat. Untuk selanjutnya yaitu arus pada beban. I sama dengan V2 dibagi R. I sama dengan 7 bagi 50 sama dengan 0,14 ampere. Ini langsung karena menggunakan V2 karena R diparalel dengan V2. Untuk selanjutnya yaitu kita mencari sudut V3. Sebenarnya ini tidak ada di soal karena agar lebih lengkap jadi kita tambahi. Untuk mencari V3 yaitu kita harus sama dengan menjumlahkan V1 ini dan V2. Itu adalah nilai dari V3 sehingga 10 sudut 0 ditambah 7 sudut min 22 derajat. Kita ubah dari bentuk polar ini ke rektangular terlebih dahulu sehingga bisa dijumlahkan menjadi 10 ditambah C0 ditambah 6,5 dikurangi C2 2,62 menjadi 16,55 min C2,62. Sehingga kita rubah ini menjadi ke bentuk polar lagi dan kita dapati sudut wawancara ini min 9. Sehingga untuk sudutnya di V3 itu sama dengan min 9 derajat. Yaitu dari ini dari 0 itu ke sini V3-nya itu sama dengan min 9 derajat. Untuk beda fasa V1 dan V2, V1-nya kan itu kan sudutnya 0 karena sebagai referensi. Untuk V2 yaitu min 22 derajat. Ini ke bawah ini. Karena V2 kan itu tadi yang paralel ya. Ya. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 3. Jelaskan bagaimana prosedur melakukan pengukuran berkenaan dengan pengoperasian alat ukur mulai awal hingga selesai mengukur. Untuk yang soal nomor 3A ini kita lanjutkan saja. Jika yang diukur adalah jenis beban untuk 3 fase, tentukan berapa tegangan uji yang mesti dipilih dan berapa nilai minim yang seharusnya tampil jika tekanan isolasi beban dianggap masih baik. Apa saja yang perlu dilakukan sebelum melakukan pengukuran tahan isolasi? Sebuah peralatan listrik menggunakan insulation tester berkenaan dengan beban harus dibebaskan dari apa saja. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi kita itu listrik menggunakan insulation tester berkenaan dengan beban harus dibebaskan dari apa saja. Jadi beban itu harus dilepas dari rangkaian. Jadi untuk beban yang diukur itu tidak boleh itu menyambung kepada rangkaian. Dan yang kedua yaitu beban harus terbebas dari segala sumber tegangan itu baik itu AC, DC maupun sumber tegangan induktif. Selanjutnya yaitu untuk kita harus memakai APD sesuai SOP seperti menggunakan safety shoes dan sarung tangan. Beban dipisah dari rangkaian dan sumber yang tersambung dalam rangkaian. Hubungkan probe positif ke penghantar dan probe negatif ke isolasi. Pilih selektor tegangan, on-kan maker dengan menekan tombol merah hingga terkunci. Sesuaikan membaca dengan perhitungan berikut. R sama dengan 1000 kali U dikali U kali 2,5. Gini adalah keterangannya yang dimana R itu sama dengan tahanan osilasi minimal, U tegangan kerja dari tegangan kerjanya dan H tegangan makernya. 1000 sama dengan bilangan tetap. Sehingga kita masukkan akan menjadi operasi seperti ini. Sehingga R yang kita dapat yaitu 800.000 ohm. Atau sama dengan 0,8 mega ohm. Jika tegangan kerja adalah 400 volt AC, maka tegangan uji yang dipilih adalah 500 volt dan tahanan isolasi minimal 0,8 mili ohm. Untuk selanjutnya yaitu langkahnya adalah selesai menguji, matikan maker, nolkan ke selektor maker, buang muatan dengan menempelkan probe yang bertegangan ke lantai sebanyak minimal 3 kali sehingga tidak ada tegangan yang ada pada alat ukur dan karena ini menggunakan tegangan yang sangat besar dan DC itu sangat berbahaya. Oleh karena itu kita harus melakukan buang muatan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatmaulidin Nurido, NRP 2324685 dari kelas 1 D4 LINC. Akan menjelaskan mengenai tugas remedi, akan mempresentasikan tentang tugas remedi pengukuran listrik, yaitu dengan soalnya adalah jelaskan bagaimana cara melakukan kalibrasi tegangan dan frekuensi pada osiloskop, lalu hitung secara detail jumlah di vertikal dan horizontal tiap periodenya untuk VCAL P
PP 1 volt dan volt per div 50 mV, redaman probe 10 kali serta time per div 0,2 milisecond. Lalu yang kedua, sebuah rangkaian 3 buah voltmeter digunakan untuk mengukur daya satu AC 1 fasa, di mana terbaca volt 1 adalah 10, volt 2 adalah 7, volt 3 yang ditanyakan. Lalu kita mencari berapa pembacaan volt 3, beda fasa volt 1 dan volt 2. Lalu jika R yang diparalel dengan volt 2 bernilai 50 ohm, hitung besarnya arus yang mengalir pada beban dan sumber. Nah, lalu hitung cos pi-nya dan menggambar vektornya. Lalu, lalu soal yang ketiga adalah apa saja yang diperlukan sebelum melakukan pengukuran tahanan isolasi sebuah peralatan listrik menggunakan isolation tester berkenaan dengan beban harus dibebaskan dari apa saja. Lalu jelaskan bagaimana prosedur melakukan pengukuran berkenaan dengan pengoperasian alat ukur mulai dari awal hingga selesai mengukur. Nah, jawaban yang soal pertama, eh, kita melakukan kalibrasi tegangan terlebih dahulu dengan VCAL adalah 1 VPP, redaman kabel 10 kali, dan volt per div-nya adalah 50. Langkah-langkahnya adalah kita mencolokkan kabel probe pada channel 1, lalu probe positif dicolokkan ke VCAL, dan probe negatif dicolokkan ke ground-nya. Lalu kita mengatur volt per div sebesar 50 atau 0,05 volt. Lalu kita membaca hasil pembacaan pada osiloskop. Jumlah div yang tampil harusnya kita menggunakan rumus, yaitu VPP sama dengan volt per div dikali jumlah div dikali redaman kabel. Yaitu satu VPP-nya dengan VPP adalah 1 VPP, lalu volt per div-nya adalah 0,05 volt per div, jumlah div-nya lalu dikali jumlah div dikali oleh redaman kabel yaitu 10. Nah, yang dicari sehingga jumlah div sama dengan 1 VPP per 0,5. Jumlah div adalah 2. Lalu jika tampilan tidak 2 div, maka kita bisa mengatur variabel dengan memutar yang ada di atas volt per div-nya itu. Kemudian kita melakukan kalibrasi frekuensi, yaitu dengan langkah-langkah kita pertama mengatur time per div sebesar 0,2 milisecond, lalu kita membaca hasil pembacaan osiloskop. Jumlah div yang muncul harusnya rumusnya adalah T sama dengan jumlah div dikali time per div. Jadi T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 1000 sama dengan 1 milisecond. 1 milisecond sama dengan jumlah div dikali 0,2 milisecond. Jumlah div sama dengan 1 milisecond per 0,2 milisecond. Jumlah divnya adalah 5 div. Nah, jika tampilan tidak 5 div, maka atur variabel yang ada di atas, lalu di atas putaran time per div. Nah, ini seharusnya garisnya ada di bawah dan bertuliskan 5 div. Lalu pada soal nomor 2, kita mencari nilai V3, yaitu rumusnya adalah PL sama dengan V3 pangkat 2 dikurangi V2 pangkat 2 dikurangi V1 pangkat 2 per 2R. Yang didapatkan adalah V3 sama dengan akar PL dikali 2R ditambah V2 ditambah V1 pangkat 2. V3 sama dengan akar 130 ditambah 49 ditambah 100, sehingga V3 sama dengan 16,7 volt. Lalu kita mencari nilai cos pi. Cos pi adalah rumus cos pi adalah volt V3 pangkat 2 dikurangi V2 pangkat 2 dikurangi V1 pangkat 2 per V2 per 2 volt 1 dikali volt 2. Cos pi sama dengan V3-nya adalah 279, V2-nya adalah 49 dikurangi oleh V1. V1 adalah 100, yaitu sudah dipangkatkan juga. Lalu 2V1 dikali V2 hasilnya adalah 140. Lalu dioperasikan sehingga mendapatkan hasil cos pi sama dengan 0,93. Lalu cosnya dipindahkan harusnya menjadi pi sama dengan arkes cos 0,93, didapatkan pi sama dengan 22
derajat. Lalu kita mencari arus pada beban. I sama dengan V2 per R. I sama dengan 7 per 50. I sama dengan 0,14 ampere. Menggunakan V2 karena R diparalel dengan V2. Lalu kita mencari nilai V3 sama dengan V1 ditambah V2. V3 sama dengan 10 sudut 0 ditambah 7 sudut min 22. Sama dengan 10 tambah J0 ditambah 6,5 dikurangi J2,62. Sama dengan 16,5 dikurangi J2,62. Lalu diakarkan sehingga hasilnya adalah 16 sehingga didapatkan hasil adalah 16,7 sudut min 9. Lalu beda fasa V1 dan V2. V1 sama dengan 10 sudut 10, V2 sama dengan 7 sudut min 22. Jadi beda fasa V1 dan V2 adalah 22. Lalu ini adalah gambar vektornya. Lalu soal 3. Yang diperlukan sebelum melakukan pengukuran tahanan isolasi menggunakan insulation tester, yaitu beban harus dilepas dari sistem atau rangkaian, kemudian beban harus terbebas dari semua sumber atau sumber yaitu sumber arus ataupun sumber tegangan. Lalu bagaimana prosedur melakukan pengukuran dari awal hingga akhir, yaitu yang pertama kita harus memakai APD lengkap seperti sepatu safety, sarung tangan listrik, lalu kita menjepit probe merah ke penghantar kabel dan probe hitam ke isolasi luar atau dalam. Pilih selektor tegangan, jangan terlalu jauh dari tegangan kerja. Kemudian pencet tombol merah dan putar ke kanan sampai berbunyi cetik, yaitu sudah terkunci. Kemudian baca hasil pembacaan. Jika selesai, kembalikan selektor tegangan ke 0 dan pencet tombol merah, kemudian putar ke arah kiri. Buang muatan pada probe dengan cara menempelkan probe merah ke tanah sampai 3 kali dengan jeda waktu tiap kali menempelkan ke tanah. Lalu, ini soal pada jenis beban 3 fase, tegangan uji yang dipilih adalah 500 volt karena tegangan kerja di beban sebesar 380 volt. Untuk nilai minimal tahanan isolasi beban yaitu R sama dengan 1000 dikali U dibagi Q dikali U dikali oleh 2,5. Lalu R sama dengan 1000 dikali U-nya adalah 380, Q-nya adalah 500, dikali 380-nya U, dan dikali 2,5. R sama dengan eh, dioperasikan 1000 dikali 380 yaitu 3800 380.000 dibagi oleh 500 dikali 380 dikali oleh 2,5 sehingga didapatkan hasilnya adalah 722.000 ohm yang lalu disederhanakan menjadi 0,722 mili ohm. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi tugas UAS pengukuran listrik dan instrumentasi. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Ardiansa, NRP 23246084, kelas 1 D4 RNC. Materi yang saya akan jelaskan yaitu osiloskop, daya AC satu fasa, dan meter. Sini saya akan menjelaskan tentang kalibrasi osiloskop tegangan. Dengan vehicle sama dengan 1 V peak to peak, rekaman kabel 10 kali, dan volt per div sama dengan 50 mV. Langkah-langkah: 1. Colokkan kabel probe pada channel 1. 2. Probe positif dicolokkan ke vehicle dan probe negatif dicolokkan ke ground. 3. Atur volt per div sebesar 50 mV atau 0,05 volt. 4. Baca hasil pembacaan pada osiloskop. Jumlah div yang tampil harusnya V peak to peak sama dengan volt per div kali jumlah div kali redaman kabel.
1 volt peak to peak sama dengan 0,05 volt per div kali jumlah div dikali 10. Jumlah div sama dengan 1 volt peak to peak per 0,5. Jumlah div sama dengan 2 div. Jika tampilan tidak 2 div, yang vertikal ini, gelombang vertikal, maka atur variabel yang ada di atas putaran volt per div. Ini ya. Kalibrasi frekuensi. Dengan menggunakan time per div sebesar 0,2 milisecond, yaitu langkah-langkahnya. 1. Atur time per div sebesar 0,2 milisecond. 2. Baca hasil pembacaan osiloskop. Jumlah div yang muncul harusnya T sama dengan jumlah div kali time per div. T sama dengan 1 per frekuensi. T sama dengan 1 per 1000. V 1 milisecond. 1 milisecond sama dengan jumlah div kali 0,2 milisecond. Jumlah div sama dengan 1 milisecond per 0,2 milisecond. Jumlah div sama dengan 5 div. Jika tampilan tidak 5 div, maka atur variabel yang ada di atas putaran time per div. Satu gelombang penuh ini banyaknya adalah 5 kotak. Jika tidak 5 kotak, maka atur variabel yang ada di atas putaran time per div. Sekarang kita akan bahas daya AC satu fasa. Sebuah rangkaian 3 buah voltmeter digunakan untuk mengukur daya AC satu fasa. Sebagai berikut, di mana terbaca V1 volt, V1 sama dengan 10 volt, V2 sama dengan 7 volt, V3 belum diketahui, kita akan mencari V3-nya. Jika daya yang terserap oleh beban adalah 1,3 watt, hitung berapa pembacaan V3, hitung beda fase antara V1 dan V2. 3. Jika R yang diparalel dengan V2 bernilai 50 ohm, hitung besarnya arus yang mengalir pada beban dan sumber. Hitung Cosby, dan gambarkan vektornya. Kita akan menjawabnya, yaitu kita akan mencari V3-nya terlebih dahulu. PL sama dengan V3 kuadrat dikurangi V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat per 2R. V3 sama dengan akar PL kali 2R plus V2 kuadrat plus V1 kuadrat. V3 sama dengan akar 130 plus 49 plus 100. V3 sama dengan 16,7 volt. Untuk mencari nilai Cosby sama dengan V3 kuadrat min V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2 kali V1 kali V2. Cosby sama dengan 279 kurangi 49 kurangi 100 per 140. Cosby ditemukan sama dengan 0,93. Pi per Arcos sama dengan Arcos dikali 0,93, temunya 22 derajat. Untuk arus beban, I sama dengan V2 per R. I sama dengan 7 per 50. I sama dengan 0,14 ampere. Menggunakan V2 karena R diparalel dengan V2 ya. 50 ohm yang tadi ini. Untuk mencari nilai V3 sama dengan V1 plus V2. V3 sama dengan 10 sudut 0 derajat plus 7 sudut min 22 derajat. Sama dengan 10 plus J0 plus 6,5 min J2,62. 16,5 min J2 6,62 sama dengan akar 272,25 plus 6,86 sama dengan akar 279. Sama dengan 16, sudut tangen min 1 2,62 per 16,5 sama dengan 16,7 sudut min 9 derajat. Beta fase V1 dan V2 yaitu V1 sama dengan 10 sudut 0 derajat, V2 7 sudut min 22 derajat. Jadi beta fasenya adalah 22 derajat. Untuk V1 sendiri digunakan sebagai referensi sehingga sudutnya 0 ya di gambar vektor ini. Terus yang V2 itu kita ketemunya min 22 derajat di sini letaknya. Dan V3-nya itu ketemunya min 9 derajat. Jadi di sini ya. Nah, di tengah-tengah antara V1 sama V2. Sekarang kita akan membahas Megger atau isolation tester. Apa saja sih yang perlu dilakukan sebelum melakukan pengukuran tahanan isolasi? Sebuah peralatan listrik menggunakan isolation tester berkenaan dengan beban arus dibebaskan dari apa saja.
Yang pertama, beban harus dilepaskan dari sistem rangkai. Seperti kita yang mengukur resistor itu harus dilepas dari rangkaian terlebih dahulu. B. Beban harus terbebas dari semua sumber, maupun sumber supply, power supply DC, power supply AC, semua kita lepaskan dari sumber tegangan atau sumber arus itu. Terus jelaskan bagaimana prosedur melakukan pengukuran berkenaan dengan pengoperasian alat ukur mulai awal hingga selesai. Satu, memakai APD lengkap, yaitu sepatu safety dan sarung tangan listrik untuk menghindari yang kita inginkan. Dua, jepit probe merah ke pengantar kabel dan probe hitam ke isolation luar atau dalam. Pilih selektor tegangan. Jangan terlalu jauh dari tegangan kerja. Pencet tombol merah dan putar ke kanan sampai ngunci atau bunyi cedik dan baca hasil pembacaan. 5. Kembalikan selektor tegangan ke 0 dan pencet tombol merah kemudian putar ke arah kiri. Buang muatan pada probe dengan cara tempelkan pada probe merah ke tanah sampai 3 kali dengan jeda waktu tiap kali menempelkan. Kenapa sampai 3 kali? Karena kita bertegangan ini ya, tegangannya itu sampai 500 volt. Jadi pasti ada tegangan yang masih ada. Jadi harus di-ground kan. Pada jenis 3 fase, tegangan uji yang dipilih adalah 500 volt karena tegangan kerja di beban sebesar 380 volt. Untuk nilai minimal tahanan isolasi beban yaitu R sama dengan 1000 kali U per Q kali U kali 2,5. R sama dengan 1000 kali 380 per 500 kali 80 kali 2,5. R 380.000 per 500 kali 380 kali 2,5. R ketemunya 722.000 ohm atau 0,722 M ohm. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kurang lengkap penjelasannya atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ya, iya, boleh. Oke, stop.